Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan, Presiden Republik Indonesia ke-6, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati, para sahabat Koalisi Indonesia Maju lainnya, hadir bersama kita, Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Yusril Iza Mahendra. Ketua Umum Partai Garuda, Bapak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata. Ketua Umum Partai Prima, Bapak Agus Jabo Priyono. Dan PLT Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Mbak Isyana Bagus Oka. Para tokoh politisi senior, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kabinet Kerja, Kabinet Indonesia Maju, para anggota legislatif, para kepala daerah, para senior purnawirawan TNI Polri, para pimpinan dan segenap kader utama Partai Demokrat, baik di tingkat pusat maupun yang datang dari 38 provinsi dan 514 kabupaten kota se-Indonesia. Hadirin yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Kita memiliki mimpi dan cita-cita yang sama. Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkannya, kita harus mampu mendayagunakan seluruh sumber daya bangsa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Utamanya, kita harus mampu membangun kapasitas, integritas, dan kepercayaan diri 270 juta manusia Indonesia untuk menyongsong berbagai peluang dan tantangan di abad 21 ini. Mulai dari tantangan geopolitik, pertahanan keamanan, ekonomi dan kesejahteraan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan keadilan, hingga ancaman krisis iklim dan lingkungan. Menghadapi tantangan itu dan mengubahnya menjadi peluang, kita harus bersatu. Untuk itu, kita membutuhkan pemimpin pemersatu yang mampu mengayomi semua identitas, apapun suku, agama, ras, dan etnisitasnya. Dan mampu merangkul semua golongan dan semua generasi. Pemimpin yang berdiri di atas visi kebangsaan yang moderat, tengah, dan berlandaskan azas nasionalis religius. Pemimpin yang bisa membangun sinergi dan kolaborasi secara efektif, baik antara seluruh komponen bangsa, partai-partai politik, birokrat, teknokrat, sivitas akademika, dunia usaha, hingga generasi muda yang penuh dengan energi dan kreativitas. Pemimpin yang sadar bahwa dirinya bukan Superman, karena itu ia membutuhkan super team. Kita juga membutuhkan pemimpin yang patriotik,
yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara, juga rakyatnya, di atas segalanya. Kita juga butuh pemimpin yang tangguh, berkarakter, dan berintegritas, yang pantang menyerah, berani, berwawasan, berpengalaman, dan selalu berbuat yang terbaik. Dan yang terpenting adalah senantiasa menjaga satunya kata dengan perbuatan. Akhirnya kita membutuhkan pemimpin yang visioner, sekaligus man of action. Artinya pemimpin yang bisa mengimplementasikan visinya melalui kerja-kerja nyata. Utamanya, menghadirkan kesinambungan dan perubahan untuk Indonesia yang semakin baik ke depan. Semakin maju dan kuat negaranya, semakin adil dan sejahtera rakyatnya, semakin aman, damai, dan bermartabat demokrasinya, juga semakin dihormati dan disegani oleh dunia. Sosok pemimpin dengan kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi ada di tengah-tengah kita saat ini. Oleh karena itu, malam hari ini, Kamis tanggal 21 September 2023, pada rapat pimpinan nasional Partai Demokrat bertempat di Jakarta Convention Center, saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Demokrat! 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 Prabowo! 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 Terima kasih, Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, beserta Ibu Anissa Yudhoyono, dan seluruh pengurus Partai Demokrat yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Airlangga Hartarto beserta jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Yusril Iza Mahendra yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Umum Partai Garuda, Bapak Ahmad Ridho Sabana. Ketua Umum Partai Prima, Bapak Agus Jabo Priyono yang saya hormati dan saya banggakan. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Ibu Isyana Bagus Oka yang saya hormati dan saya banggakan. Hadir pula ketua-ketua
DPD provinsi dari Partai Gerindra dari seluruh provinsi seluruh Indonesia bersama saya. Saya juga didampingi jajaran pimpinan dari Partai Gerindra, Wakil Ketua DPR RI, yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Profesor Sufmi Ahmad Dasko, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Saudara Ahmad Muzani, kemudian juga Wakil Ketua Umum Saudara Sugiono. Juga di sini saya menyapa kawan-kawan dan tokoh-tokoh nasional yang hadir, terutama saudara saya Bapak Hatta Rajasa. Yang dari dulu terkenal rambut putih juga. Saudara-saudara sekalian, rapat pimpinan nasional Partai Demokrat yang saya banggakan. Marilah kita sebagai insan hamba Tuhan dan sebagai bangsa pejuang tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Atas izinnya kita masih dapat berjumpa di ruangan yang baik ini, dalam kesempatan yang baik ini, menghadiri Rapimnas Partai Demokrat yang juga merupakan kesempatan deklarasi calon presiden dari Partai Demokrat. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis yang saya hormati, baru saja Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti, telah menyampaikan dukungan Partai Demokrat dan keputusan Partai Demokrat untuk mengusung diri saya, Prabowo Subianto, sebagai calon Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Atas dukungan dan keputusan mengusung saya tersebut, saya sampaikan di sini rasa haru saya, campur rasa bangga saya, telah diusung, dicalonkan oleh Partai Demokrat. Dukungan tersebut bagi saya adalah suatu wujud kepercayaan dan harapan yang diletakkan di atas pundak saya bersama dengan partai-partai lain yang sudah mengusung saya. Terima kasih atas kepercayaan ini. Terima kasih atas harapan yang kalian berikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang telah diberikan kepada saya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya menerima keputusan ini dengan tekad bahwa saya akan berbuat yang terbaik. Saya akan memberi segala yang ada pada diri saya agar kepercayaan tersebut tidak saya kecewakan. Saya juga sampaikan di sini bahwa saya siap memberi segala-galanya yang ada pada diri saya bersama kawan-kawan semua untuk bekerja sekeras-kerasnya untuk bersama-sama kita gapai dan kita capai cita-cita dan nilai-nilai yang kita perjuangkan bersama. Saudara-saudara sekalian, saya hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar saya diberi kekuatan untuk mampu menunaikan tugas yang diberikan kepada saya bersama saudara-saudara nanti memimpin pemerintah yang akan datang dan memimpin bangsa Indonesia
menuju cita-cita dan masa depan yang harus menjadi milik bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, suatu bangsa yang merdeka sesungguhnya baru merdeka apabila kemerdekaan tersebut bisa memberi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi cita-cita semua pendiri bangsa kita, semua presiden kita, sejak Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga sampai saat ini kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kemerdekaan suatu bangsa kita ketahui bersama hanya bisa berarti apabila rakyatnya hidup dalam keadaan berkecukupan dan dalam keadaan bahagia. Cita-cita nenek moyang kita dinyatakan dalam sebuah kalimat yang berbunyi Toto tentrem kerto raharjo, gemaripah loh jinawi. Kehendak dan hasrat rakyat kita adalah hidup dalam keadaan aman, tentram, adil, dan sejahtera. Cukup pangan, cukup papan, dan cukup sandang. Seperti cita-cita tiap negara yang tercermin dari kalimat-kalimat dalam bahasa asing, life, liberty, and the pursuit of happiness. Baldatun, toyibatun, warabun, gofur. Itulah cita-cita kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan dari hati saya yang paling dalam, terima kasih kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kepada Mas Agus Harimurti Yudhoyono, dan seluruh Partai Demokrat yang hari ini telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Hari ini kita mendapat dorongan yang luar biasa. Kita dapat kekuatan yang luar biasa. Kita dapat semangat baru yang luar biasa. Dengan Presiden SBY di belakang saya, Saudara AHY, Saudara Erlangga, Saudara Sulasan, saudara-saudara ketua umum partai-partai Indonesia Maju, Koalisi Indonesia Maju, saya merasa bersama kita akan mampu menggapai cita-cita kita bersama. Saudara-saudara sekalian, setelah sekian kali saya jumpa dengan Presiden SBY, ternyata selama kita berada di politik tidak jauh berbeda dari sejak kita masih muda. Kita sama-sama punya nilai yang sama. Kita digembleng bersama di lembah tidar yang sama. Kita digembleng oleh Angkatan 45, generasi pembebas, generasi yang paling gemilang dari bangsa kita. Mereka telah gembleng kita, dan karena itu nilai kita sama. Kita sama-sama bersama seluruh Partai Demokrat, bersama kawan-kawan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Kita ingin wujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kita ingin hapuskan kemiskinan. Kita ingin membangun masa depan yang gemilang untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi penerus. Saudara-saudara sekalian, sewaktu saya jumpa dengan Pak SBY di Pacitan, saya menyampaikan ke Pak SBY, Saudara,
Agus Harimurti memang adalah putra biologis Bapak. Tapi bagi saya, Saudara AHY adalah aset bangsa Indonesia. Dan sebagai mantan panglima, mantan komandan, kita bisa cepat melihat kader calon pemimpin masa depan. Kalau di kalangan Partai Gerindra mereka tahu, sering ucapannya ketua umum itu terjadi begini. Kita ingin Indonesia maju. Untuk Indonesia maju, agenda pembangunan negara kita dari waktu ke waktu harus berkelanjutan. Bersama kita ingin pastikan keberlanjutan pembangunan kita. Sekali lagi, terima kasih perkuatan dari Partai Demokrat. Presiden SBY dan Partai Demokrat telah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Di masa beliau, bangsa Indonesia berhasil mencapai hasil-hasil yang sangat kritis bagi bangsa Indonesia. Beliau telah menyelesaikan masalah Aceh. Beliau telah membawa perdamaian di Aceh yang selama puluhan tahun telah mengganggu stabilitas bangsa Indonesia. Apapun orang mengatakan itu terjadi di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau hadapi krisis-krisis yang luar biasa. Beliau berhasil membangun kembali daerah-daerah yang terdampak tsunami yang paling berat yang kita hadapi. Beliau telah tingkatkan PDB kita per kapita hampir 4 kali lipat. Dari $1.000 per kapita waktu beliau ambil alih menjadi $3.700 per kapita waktu beliau menyerahkan estafet kepemimpinan. Beliau telah menurunkan rasio utang terhadap PDB dari di atas 50% ke bawah 30%. Pertumbuhan di bawah beliau rata-rata 5%. Walau sempat menghadapi krisis ekonomi global yang telah menghancurkan ekonomi negara-negara lain, tapi beliau menjaga sehingga sekarang Indonesia masuk G20. Keberhasilan Presiden SBY membuat fondasi yang kuat sehingga Presiden Joko Widodo sekarang dapat menghasilkan kelanjutan pembangunan bangsa, dan kita juga sekarang berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut di bawah 10%. Kita telah bangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa. Kita telah menghasilkan dan mengatasi pandemi yang sangat berat yang mengancam kehidupan bangsa dunia. Kita berhasil sangat cepat mengatasinya. Saudara-saudara sekalian, keberhasilan ini harus kita lanjutkan dan akan kita lanjutkan insya Allah pada saat kita menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, tantangan Indonesia ke depan tidak mudah. Ketidakpastian global, ketegangan antara dua kekuatan adik kuasa, ini semua membuat kita harus waspada. Kita harus waspada dan kita harus bersatu. Kita harus rukun, kita harus kompak, kita harus bisa kerjasama, saudara-saudara. Inilah ciri khas demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia harus demokrasi yang penuh dengan kerukunan dan kekeluargaan. Saudara-saudara kita, saudara sekalian, kita bertekad
menghapus kemiskinan absolut. Kita bertekad untuk menyediakan makan dan gizi yang baik untuk semua anak-anak Indonesia. Kita bertekad untuk memberi akses kepada pendidikan berkualitas kepada seluruh anak-anak Indonesia. Dan saudara-saudara, kita bertekad melaksanakan ekonomi Pancasila berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Saudara-saudara sekalian, melihat pemimpin-pemimpin partai yang bersama kita malam hari ini, saya mendapat keyakinan bahwa kita akan bisa menghadapi tantangan-tantangan di hadapan bangsa kita. Tadi kata-kata yang disampaikan oleh Saudara Agus Harimurti sungguh sesuatu yang kriteria yang sangat berat yang diberikan kepada saya. Tapi insya Allah dengan dukungan saudara-saudara sekalian, dengan dukungan semua komponen bangsa yang tadi disebut, saya yakin kita bisa berhasil. Akhir kata, saya terima tugas ini dan saya akan kerjakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Seluruh jiwa dan raga saya persembahkan untuk rakyat dan Ibu Pertiwi. Saya tutup sambutan saya ini dengan mengutip sebuah sajak yang ditemukan di kantong seorang pejuang muda yang gugur saat membela bangsanya di usia 21 tahun. Ia gugur tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan kita, dan di kantongnya diketemukan secari kertas dengan kata-kata sebagai berikut. Dan kata-kata inilah menjadi pegangan saya dalam pengabdian saya. Saya kutip, kita tidak sendirian. Beribu-ribu orang bergantung kepada kita. Rakyat yang tidak pernah kita lihat. Rakyat yang mungkin tak pernah lihat kita. Tetapi apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan apa yang terjadi kepada mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selesai. Merdeka! 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 Hidup Partai Demokrat! Hidup Koalisi Indonesia Maju! Hidup Indonesia! Terima kasih. Pada hari yang bersejarah ini, setelah mendengarkan bersama dua pidato penting hari ini, salah satunya adalah tokoh bangsa yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tentunya juga ingin menyemarakan hari yang penting ini. Untuk itu mari kita sambut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan hormat kami persilahkan. Para kader Demokrat yang saya cintai, hadirin sekalian yang saya hormati dan muliakan. Bapak Prabowo, kita telah mendengarkan pidato politik Pak Prabowo yang luar biasa. Saya hanya ingin mohon Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kekuatan dan jalan untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa datang.
Sebelumnya, Bung Agus Harimurti juga telah menyampaikan dukungan serta harapan kepada Bapak Prabowo. Dua pidato kebangsaan sebenarnya, pidato yang bersemangat dan berwawasan kebangsaan yang telah sama-sama kita dengar. Insya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa mengabulkan cita-cita dan niat baik kita. Saya tentu tidak akan menyampaikan pidato politik. Sudah lengkap, sudah bulat. Saya sekarang yang lebih menggeluti dunia seni dan membina olahraga di malam yang indah dan bersejarah ini ingin menyumbangkan satu buah lagu yang khusus saya sampaikan kepada Jenderal Prabowo Subianto. Saya samanya di sini nanti Bapak. Baik. Tahun 1945, dengarkan, tahun 1945 ada dua musisi Amerika. Yang pertama bernama Oscar Hammerstein. Yang kedua adalah Richard Rogers. Yang pertama menulis lirik sebuah lagu. Yang satunya membuat nada lagu itu. Lagu itu terkenal dengan judul You Will Never Walk Alone. Pada tahun 1965, lagu itu diadopsi menjadi tim song klub sepak bola Inggris, Liverpool. Fans Liverpool ada di sini? Ya. Saya suka liriknya Pak Prabowo. You'll never walk alone. Seperti tadi, kamu tidak sendirian. Begini, saya menyanyi sekaligus doa kepada Allah. Agar yang saya sampaikan dari lagu You'll Never Walk Alone ini ada pada diri Pak Prabowo. Presiden kita yang akan datang. Begini kata-katanya, jangan gamang, jangan takut untuk melangkah dan berjalan ke hadapan. Mungkin ada badai, ada tofan, cuaca buruk. Jangan takut pada kegelapan, karena di balik itu ada cahaya keemasan di langit kita. Pesan kepada Pak Prabowo sama dengan lagu itu, melangkahlah ke depan. Bawalah harapan di hati, karena you will never walk alone. Itu lagu yang saya sampaikan tadi. Yang saya nyanyikan judulnya sama. Tentu bukan lagu itu. Lagu ini judulnya sama, Kamu Enggak Sendirian. Lagu rakyat, lagu yang sangat populer. Diciptakan oleh Tim X, ikut dipopulerkan oleh 3 pemuda berbahaya. Pak Prabowo, saya minta izin, Bapak bisa mendengarkan, saya bergabung di sana untuk melantunkan lagu itu. Dengan harapan, you will never walk alone. Kita bersama-sama mengantarkan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Dan tentunya untuk menambah semangat kita pada malam hari ini,
tuan rumah Sohibul Baik juga akan turut menyumbangkan lagu untuk menambah semangat dalam rangka kemenangan bersama di 2024. Kami persilahkan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Dengan hormat kami persilahkan. Izin Bapak SBY, Bapak Prabowo, para kader Partai Demokrat, kita nyanyi bareng-bareng ya. Nyanyi sekaligus doa dan harapan. Ada satu penggal dari lagu judulnya Munajat Cinta, tahu? Kita nyanyikan refnya saja. Kita nyanyikan refnya saja, nanti ada teksnya di depan, kita nyanyi sekeras-kerasnya. Bisa? Yang nyanyinya keras semoga jadi anggota DPR semuanya. Amin. Tuhan kirimkanlah aku presiden yang baik hati, yang mencintai rakyatnya apa adanya. Tuhan kirimkanlah aku presiden yang baik